Selamat malam Pak. Kami dari PER 20. Perkenalkan, nama saya Andres Jonathan Linggulan, dan peer saya Yolanda Saya Saragi. Yolanda Saragi. Di sini kami akan menjelaskan kuis satu, yaitu ada Advanced Data Integrity. Jadi ini tugasnya untuk mengembangkan pekerjaan tentang lecturers dari T03 kemarin. Jadi yang pertama, task 1 itu ada additional entity. Seorang dosen dapat eh, dalam simulator yang merepresentasikan dosen. Jadi seorang dosen dapat dideskripsikan dengan NIDN atau ID, nama dosen, name, kemudian inisial, kemudian alamat email dan program studi. Seorang dosen hanya terdaftar pada satu program studi. Jadi nanti dosen itu cuma dapat terdaftar pada satu program studi. Jadi nanti tinggal nambahkan lecturer aja pada modelnya. Kemudian task 02, updating related entities. Pada tugas ini ada diminta untuk melakukan modifikasi solusi terhadap entitas mata kuliah course. Nanti ada course add itu nanti untuk menambahkan course, kemudian lecturer add itu untuk menambahkan inisial dari dosennya. Jadi nanti contoh inputannya itu ada seperti ini, lecture add, kemudian ada ID, NIDN, nama, baru inisial, baru email, kemudian prodi. Baru nanti diakhiri dengan triple dash, maka outputnya akan seperti ini dan dipisahkan oleh pip. Kita langsung saja eh, ke apa tuh namanya? Ke code-nya. Jadi di sini ada model, yaitu eh, yang model yang sama seperti T03, eh, tapi eh, hanya ada eh, penambahan penambahan non pada terakhirnya. Maka ada kode tambahan pada lecturers. Berikut kodenya. Pertama saya akan menjelaskan bagian dari lektur Java. Nah, pada line pertama itu ada package academic dot model. Nah, ini adalah baris pertama buat mendeklarasikan package. Nah, package ini kayak folder ngegrupin kelas biar lebih terorganisir. Kemudian pada line 3 terdapat public class lecture. Nah, ini adalah kita menggunakan public ini artinya kelas ini bisa diakses dari luar package. Nah, kemudian pada line 4 sampai line 9 terdapat private string NYDN, nama, inisial, email, prodi. Nah, di sini kita bikin 5 atribut dengan tipe data string. Kenapa kita pakai private? Biar atribut cuma bisa diakses lewat metode, bukan langsung. Ini menggunakan prinsip encapsulation. Kemudian pada line 10 terdapat public lektur string ini dan string nama, string inisial, string email, string prodi. Nah, ini adalah konstruktor yang dipanggil saat kita bikin objek baru. Kemudian pada line 11 sampai 16 terdapat this and then nama, inisial, email, prodi. Nah, keyword this ini digunakan buat ngebedain antara this and then itu seperti atribut kelas. Nah, and then itu buat parameter dari konstruktor. Kalau tanpa this, program bakal bingung karena namanya sama gitu. Sama seperti nama, inisial, email, prodi. Nah, kemudian pada line 17 terdapat public string anyeden, return this anyeden. Nah, itu buat mengambil nilai dari atribut anyeden. Sama seperti get uh, nama, inisial, email, prodi. Nah, itu buat mengambil variabelnya. Kayak kalau get name itu buat mengambil nama dosen, kemudian eh, mengambil inisial dosen, alamat email dosen, sama program studi dari si dosen. Kemudian pada line 23 sampai 25, yaitu public string toString, return anyden, pip, nama, pip, inisial, pip, email, pip, prodi. Nah, ini adalah metode dari polymorphism seperti kita pelajari. Fungsi ini dipanggil otomatis waktu kita mengoutput sistem out print in. Nah, ini nanti outputnya bakal tersusun rapi menggunakan pip.
Kemudian saya akan menjelaskan bagian driver. Satu, eh, driver satu pertama itu package academic.driver. Nah, ini mendeklarasikan bahwa file ini ada di dalam package academic.driver. Nah, package ini tuh kayak folder khusus buat mengelompokkan kelas biar nantinya rapi. Kemudian eh, pada line 11 sampai 16 terdapat import academic.model lecture student, kemudian ada import java.util, java.util hasset, import java.util.release. Nah, library ini buat lecture dasar itu buat kelas model dari folder academic model. Release itu buat nyimpan list data dosen dan mahasiswa nantinya. Kemudian hasset itu biar nggak ada data dosen yang duplikat. Kemudian ada scanner itu buat nginput dari kita, dari user. Kemudian pada line 18 terdapat public class driver satu. Nah, ini kelas utama kita yang bakal menjalani program. Kemudian eh, pada line 19 terdapat public static void main string argument. Nah, ini kita menggunakan main itu gunanya adalah metode utama yang bakal dieksekusi pertama kalinya. Kemudian pada line 20 yaitu release lecture sama dengan release. Kemudian ada student dan has set string. Nah, itu lecture itu buat menyimpan list dosen, student itu buat menyimpan list mahasiswa. Kemudian add lecture names itu buat menyimpan nama dosen yang udah diinput biar gak double. Kemudian ada scanner sama dengan new scanner, system.in. Nah, ini buat membaca input dari user. Kemudian terdapat loopingan while true, string input sama dengan scanner.nextLine.trim. If input dot equals triple dash break. Nah, ini loop ini bakal terus berjalan sampai kita memberikan inputan triple dash buat memberhentikan input. Nah, kemudian terdapat string segment sama dengan input dot split tanda pagar, string comment sama dengan segment. Nah, ini buat input dari user bakal dipisah jadi beberapa bagian menggunakan tanda pagar. Kemudian kemudian ada switch comment. Nah, ini buat ngecek perintah pertama index 0. Lecture add tambah itu buat menambahin dosen, kemudian student add buat nambahin mahasiswa. Kemudian terdapat case lecture add itu sampai line 45 if segment.length sama dengan 6 string anyeden nama inisial email prodi. Nah, ini mengecek apakah jumlah data yang dimasukkan harus 6 bagian. Kemudian pada line 47 if at lecture names dot contains name itu sampai line 50 itu buat ngecek apakah nama dosen itu sudah pernah diinput. Kalau belum, dosen baru dibuat dan ditambah ke list. Kemudian nama dosen juga ditambah ke hasset biar gak bisa diinput dua kali. Kemudian pada line 40 itu sorry, pada line 40 itu default system.out.print ini invalid comment. Ini kalau perintahnya nggak dikenal bakal muncul pesan error. Kemudian scanner.close itu buat tutup scanner biar nggak ada memory leak. Kemudian ada for lecture sampai lecture system.out.print in lecture. Kemudian for student system.out.print in dan nah ini setelah input selesai semua data yang udah diinput bakal ditampilkan. Kemudian akan dilanjutkan oleh per saya. Kemudian pada driver 2 sama seperti driver satu semua sama, tapi ada beberapa perbedaan, yaitu di sini ada string builder, lecture email list, eh, new string builder. Jadi di sini untuk membuat string nilai dari yang baru. Kemudian case student add if segment length sama dengan 5 itu inputannya itu paling banyak itu 5. Kemudian if edit student names contains name, kemudian apa kemudian ada edit student
itu untuk menambahkan nilai dari nama student itu. Kemudian enrollment add string course code, kemudian panjangnya 5 enrollment new enrollment. Nah, kemudian scanner close itu untuk menutup inputan, kemudian print lecturers itu lecturers system out print in lecturers itu untuk mengeluarkan dari dosennya, kemudian ini untuk course-nya, kemudian studentnya, kemudian enrollment-nya. Maka ini contoh output dari hasil pekerjaan kami. Bentar. Ini outputnya sesuai ya dengan uh, driver 1, kemudian driver 2-nya. Berikut adalah outputnya sesuai dengan hasil pekerjaan kami. Demikian hasil presentasi pekerjaan kami. Jika ada salah, kami minta maaf. Terima kasih, Pak. Terima kasih.